Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Sena Agustin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang networking models. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum ke materi inti, saya memiliki beberapa submateri atau cakupan materi. Nah, ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, konsep networking models. Yang kedua, fungsi dan manfaat networking models. Yang ketiga, TCP IP models. Yang keempat, layer TCP atau IP models. Yang kelima, encapsulation dan decapsulation. Yang keenam, OSI models. Dan yang terakhir ada layers OSI models. Langsung saja kita ke materi intinya ya teman-teman. Yang pertama ada konsep networking models. Networking models adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data di jaringan. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Untuk saat ini, open standar networking models yang tersedia dan terkenal ada dua teman-teman, yaitu TCP atau IP models dan OSI models. Selanjutnya, fungsi networking models. Fungsinya yaitu untuk menjadikan semua vendor dapat terhubung dan terkoneksi dengan open standar dan routing model yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini yang tidak memakai networking models dan ini yang memakai networking models. Perbedaannya sangat terlihat ya, yang ini sangat tidak tersusun rapi, sedangkan yang ini tersusun dengan rapi. Ini memakai OSI models ya teman-teman, karena terdapat 7 layers. Selanjutnya, ada manfaat networking models. Pertama, supaya kita tahu gambaran besar jaringan komputer itu seperti apa. Yang kedua, membantu memahami bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa berfungsi secara bersamaan. Yang ketiga, troubleshooting lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Yang keempat, istilah-istilahnya sudah didefinisikan seperti application, transport, dan network. Ini membantu kita untuk membandingkan fungsional dasar dari hubungan jaringan yang berbeda. Yang kelima, agar pengguna lebih mudah paham terhadap teknologi yang baru dikembangkan. Dan yang terakhir, kita jadi lebih mudah memahami fungsionalitas produk yang dikeluarkan oleh suatu vendor, teman-teman. Selanjutnya, ada TCP atau IP models. TCP atau IP models adalah model protokol yang dirancang untuk mengawasi transmisi data yang efisien dan bebas kesalahan. TCP atau IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu serangkaian aturan atau protokol yang berfungsi menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP atau IP models merupakan jenis networking models yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer yang saling berbeda network itu bisa saling komunikasi, teman-teman. Selanjutnya ada layers TCP atau IP models. TCP atau IP models ini memiliki 5 layers ya teman-teman. Yang pertama ada application layers, yang kedua transport layers, yang ketiga network layers, yang keempat data link layers, dan yang terakhir ada physical layers. Kita bahas satu-satu ya teman-teman dari layers ini. Yang pertama ada application layers. Application layers atau lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP atau IP. Pada layers ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan, pengguna akan memengaruhi jenis protokol selanjutnya. Misalnya, ketika kamu membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol
HTTP secara otomatis. Dan ada juga cara kerjanya ya teman-teman, yaitu cara kerja application layers akan menerima perintah dari pengguna dengan bantuan aplikasi atau software tertentu, kirim pesan, dan juga dapat ke komputer lain. Selain itu, application layers juga akan menampilkan pesan yang diterima oleh pengguna dan mudah sekali diamati karena berhubungan dengan aplikasi tertentu. Nah, application layers ini juga memiliki fungsi ya teman-teman, yaitu sebagai user interface, yang kedua ada sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi, yang ketiga sebagai sarana untuk membantu kinerja aplikasi. Nah, protokol application layers. Yang pertama ada protokol DNS atau Domain Name System, yang kedua ada protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang ketiga ada protokol FTP atau File Transfer Protocol, yang keempat ada protokol Telnet atau Telecommunication Network, dan yang terakhir ada protokol DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Selanjutnya ke layers yang kedua ada transport layers. Transport layers pada TCP atau IP adalah lapisan dari kedua model Open System Interconnection atau OSI yang bertanggung jawab untuk komunikasi ujung ke ujung melalui jaringan. Cara kerja transport layers adalah membangun koneksi, dua mengatur pertukaran data, mengontrol aliran, dan melacak komunikasi. Transport layers juga memiliki beberapa fungsi ya teman-teman. Yang pertama, mengatur pertukaran data, yang kedua multiplexing, yang ketiga handling. Selanjutnya, protokol transport layers. Yang pertama, TCP, transmisi kontrol protokol. TCP menjamin transmisi data yang andal melalui transmisi ulang dan jabat tangan 3 arah. TCP merupakan protokol berorientasi koneksi yang berarti koneksi dibuat antara kedua ujung transmisi. Yang kedua ada UDP atau User Data Protocol. Protokol TABG sangat sederhana. UDP mengutamakan transfer data yang cepat. UDP bersifat connectionless dan tidak menyediakan fitur-fitur retransmission atau sequencing dan mekanisme flow control. Selanjutnya, layers yang ketiga ada network layers. Network layers atau lapisan jaringan adalah lapisan ketiga dari bawah dalam model rujukan jejaring OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola pengalamatan IP, routing, fragmentasi paket data, dan memastikan paket data mencapai tujuan yang benar. Nah, cara kerja dari network layers adalah memeriksa apakah server aktif, menerima dan mendefinisikan alamat dan paket IP, menangani kesalahan, melakukan routing, dan membuat header untuk paket data. Selanjutnya, network layers memiliki beberapa fungsi ya teman-teman. Yang pertama, menerjemahkan alamat logis menjadi alamat fisik. Yang kedua, menentukan rute dari sumber ke tujuan. Dan yang terakhir, mendefinisikan IP address. Nah, protokol dari network layers adalah hanya satu ya teman-teman, IP. Nah, IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Yang pertama, addressing. Addressing ini memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Dan yang kedua ada routing. Routing ini bekerja layaknya kantor pos untuk mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya, layers keempat ada data link layers. Data link layers adalah lapisan protokol yang mengatur pengiriman data dalam frame dan mengelola akses ke media fisik. Cara kerja dari data link layers adalah mengelompokkan bit-bit menjadi frame. Yang kedua, menambahkan alamat sumber dan tujuan ke aliran data. Yang ketiga, menambahkan informasi untuk mendeteksi dan mengendalikan kesalahan transmisi. Yang keempat, melakukan koneksi kesalahan. Dan yang terakhir, melakukan flow control.
Nah, data link layers juga memiliki beberapa fungsi ya teman-teman. Yang pertama, menyediakan akses ke media dengan menggunakan MAC address. Yang kedua, melakukan error detection. Yang ketiga, memindahkan data dari lapisan jaringan pada node sumber ke lapisan jaringan di node yang dituju. Kemudian protokol dari data link layers diantaranya yaitu Ethernet. Nah, Ethernet ini untuk jaringan area lokal atau multi-node. Yang kedua, point-to-point protokol atau PPP. Dan yang terakhir adalah HDLC dan ADCCP untuk koneksi point-to-point atau dual node. Selanjutnya, layers yang terakhir yaitu ada physical layers. Physical layers adalah lapisan pertama dalam model referensi jaringan OSI yang bertanggung jawab untuk mengatur transmisi data secara fisik antara perangkat dalam jaringan komputer. Cara kerja physical layers yaitu data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Alur proses akan berbalik serta berulang dari physical layers ke application layers sampai mengalir ke jaringan komputer. Fungsi dari physical layers pertama, mengubah data digital menjadi sinyal fisik. Kedua, menentukan mode transmisi. Ketiga, menentukan konfigurasi. Keempat, menentukan kecepatan data. Kelima, menunjukkan antarmuka. Protokol dari physical layers adalah Ethernet 100 base, T dan SX. Kedua, USB atau Universal Serial Bus. Yang ketiga, Bluetooth. Yang keempat, varian lapisan fisik IEEE 802.11. Nah, kemudian ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation. Proses menambahkan informasi ke paket data saat paket tersebut menuju tujuannya. Encapsulation dilakukan dengan menggabungkan header atau trail spesifik lapisan dengan unit data layanan atau muatan. Enkapsulasi bermanfaat untuk menyembunyikan rincian implementasi dari pemangkal. Yang kedua ada decapsulation. Decapsulation merupakan proses kebalikan dari enkapsulasi, yaitu menghilangkan informasi dari paket data sehingga paket tujuan dapat membaca data asli. Ini dilakukan dengan menghapus trailer dari paket data untuk mengungkap muatan data yang sebenarnya. Selanjutnya ada OSI models. Nah, OSI models adalah Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konstektual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuannya ialah untuk menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolak. Berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus, teman-teman. Selanjutnya ada layers OSI models. Ada 7 ya, teman-teman. Yang pertama ada physical layers, yang kedua data link layers, yang ketiga network layers, yang keempat transport layers, yang kelima session layers, yang keenam presentation layers, dan yang terakhir ada application layers. Kita bahas ya teman-teman, tapi tidak semua, hanya beberapa yang akan saya bahas. Mari kita bahas teman-teman. Ada layer session. Layer session adalah ketika user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai lapisan ketiga, maka terjadi pengiriman sebuah koneksi paket data. Session layers ini bertugas untuk mengendalikan dialog-dialog yang terjadi antar node dan melakukan manajemen dari sebuah koneksi serta mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun. Kemudian, cara kerja session layers adalah pada session layers membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan.
Nah, Layer Session juga memiliki beberapa fungsi ya teman-teman, seperti biasa fungsi. Yang pertama ada pembentukan hubungan, yang kedua melakukan komunikasi pada sebuah jaringan, yang ketiga pemindahan dan pertukaran data, kemudian ada protokol session layers. Yang pertama NetBIOS dan NetView. NetBIOS Extended User Enterprise. Yang kedua ada ADSP atau Upload Data Stream Protocol. Yang ketiga ada PAP atau Printer Access Protocol. Selanjutnya ada Presentation Layers. Lapisan keenam adalah Presentation Layers, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layers ini, teman-teman, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Kemudian, cara kerja presentation layers adalah menerima data dari lapisan aplikasi dan menerjemahkannya ke dalam format dan sintaksis yang dapat dibaca oleh komputer lain. Selanjutnya, fungsi presentation layers. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama, agar data dapat digunakan dengan program tertentu sehingga pengguna dapat mengakses, menyerap, dan menggunakan data tersebut. Dan yang terakhir, yaitu untuk mentranslasikan format data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan. Dan ada juga protokol dari presentation layers. Yang pertama ada MIME atau MIME atau Multipurpose Internet Mail and Extension. Yang kedua SSL atau Socket Secure Layers. Yang ketiga ada TLS atau TLS Redirector Software, contohnya Windows NT dan lain-lain. Mungkin sudah habis ya teman-teman pembahasannya. Semoga bisa dimengerti oleh kalian dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan, kurang lebihnya. Mohon maaf ya teman-teman dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.